kelompok 5 mata kuliah Studi Islam, Prodi Agribisnis 2025, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama aku Amanda Nadia Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 111. Perkenalkan, nama saya Yuda Biantoro dengan 3 digit terakhir 127. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izairi Sadi dengan 3 digit NIM terakhir 081. Perkenalkan, saya Alika Nabila Putri dengan 3 NIM digit terakhir 076. Perkenalkan, saya Putri Andika Vitasari dengan 3 digit NIM terakhir 077. Perkenalkan, nama saya Awi Febianti dengan 3 digit NIM terakhir 115. Dalam video ini, kami akan membahas tentang ilmu hadis, mulai dari definisi, pengertian, tujuan, karakteristik, dan bagaimana hadis diterapkan dalam dunia pertanian, perdagangan, dan makanan halal, terutama bagi kami mahasiswa program studi agribisnis. Yang pertama ada definisi dari ilmu hadis. Secara sederhana, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW serta cara mengetahui keaslian dan keabsahan dari hadis tersebut. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu hadis terbagi menjadi 2, yaitu ilmu riwayah, yaitu ilmu yang membahas tentang cara meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang kedua ada ilmu dirayah, yaitu ilmu yang membahas makna, kandungan, dan hukum yang dapat diambil dari hadis Rasulullah SAW. Baik, yang kedua ada tujuan dan karakter ilmu hadis. Tujuan utama ilmu hadis adalah untuk menjaga kemurnian ajaran Islam agar tidak tercampur dengan kebohongan atau riwayat palsu. Karakter ilmu hadis sangat ilmiah menurut ketelitian, kejujuran, dan verifikasi sumber tahqiq. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya." Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini menjadi dasar penting dalam validasi hadis, sekaligus menjadikan semangat verifikasi informasi. Hal ini sangat penting juga dalam agribisnis modern. Lalu ada hadis dan pandangan ulama. Salah satu hadis yang menunjukkan pentingnya bidang pertanian adalah Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah batinah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa pertanian adalah amal yang bernilai ibadah. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan betapa Islam menghargai produktivitas dan kebermanfaatan, termasuk bagi makhluk lain, terutama manusia. Sekarang, bagaimana ilmu hadis ini relevan dengan dunia agribisnis? Dalam agribisnis, kita bicara soal produksi, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian. Semuanya harus dijalankan dengan kejujuran, keberlanjutan, dan keberkahan. Sebagai contoh, mari kita lihat studi kasus koperasi petani padi halal di Jawa Barat. Sebuah koperasi menerapkan prinsip halal value chain, mulai dari benih, pupuk, proses panen, hingga distribusi beras. Mereka memastikan tidak ada unsur riba dalam transaksi dan menjaga kualitas beras agar sesuai standar halal thayyib. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Artinya, produk pertanian dan makanan yang kita hasilkan harus baik secara kualitas, bersih, dan halal agar membawa keberkahan bagi petani dan konsumen. Dengan demikian, mahasiswa agribisnis perlu memahami validitas hadis-hadis tentang pertanian dan perdagangan agar dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnis pertanian modern, seperti kejujuran dalam timbangan, menghindari penipuan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Jadi, sobat agribisnis, ternyata ilmu hadis